Buat kalian sedang cari PC yang compact namun tetap powerful, kali ini ada satu rekomendasi PC all-in-one dari Acer. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review sebuah PC all-in-one dari Acer, yaitu Acer Aspire C24 dengan kode 960. Jadi buat kalian yang belum familiar dengan AIO atau all-in-one, ini tuh merupakan sebuah integrasi antara PC dan juga dengan monitor. Sehingga kalian nggak perlu lagi punya kotak CPU yang besar, dan ini bisa menghemat tempat, plus juga terlihat lebih minimalis, dan juga terlihat lebih rapih kalau kalian taruh di meja kalian. Nah, kali ini Pichel akan review sebuah model terbaru dari AIO-nya Acer, yang dirilis pada akhir tahun 2019, yaitu Acer Aspire C24 960. Dan untuk model yang kita akan review kali ini itu memiliki spesifikasi yaitu Intel Core i5 10210U dan juga kemudian dengan RAM 4GB DDR4 dan ada storage-nya yaitu hard disk 1TB 5400 RPM, Intel UHD Graphic Comet Lake U GT2 dan juga dengan layar 23,8 inci dengan resolusi Full HD. Acer C24 ini secara tampilan utama tuh mirip banget sama monitor biasa gitu ya. Kalau kalian lihat secara sekilas pasti berasa bahwa ini tuh kayak monitor pada umumnya aja. Material dari AIO-nya ini dominasi oleh plastik ABS dengan finish matte gitu ya. Kalau kalian bisa lihat di sini itu finish matte di bagian depan dan juga di bagian belakang ini juga finish matte dan mayoritas semuanya berwarna hitam. Namun mereka juga punya aksen berwarna silver, contohnya di bagian bawah bezelnya ini. Logo Acer terdapat di dua area, yaitu yang pertama di bezel bagian bawah, ini di bagian sini, dan juga ada di bagian belakang layar. Dan untuk logo Acer-nya ini di bezel bagian bawah ini tuh dia memiliki motif emboss begini, sedangkan untuk yang di bagian belakang itu dia berwarna putih seperti biasa. Dan oleh karena ini merupakan AIO, sehingga untuk meletakkan seluruh komponen komputer tuh ditaruh di sisi bagian tengah ke bagian bawah layar. Secara desain ada lekukan yang kalian bisa lihat di bagian belakang ini, namun didesain tuh begitu smooth dan lembut gitu ya, nggak terlalu tajam-tajam, sesuai dengan overall desain dari AIO Acer C24 ini. Untuk menopang layarnya, Acer C24 mempergunakan stand berbentuk V, ini kalau kalian bisa lihat kakinya berbentuk V, dengan bahan metal berwarna silver, dan standnya ini hanya bisa mensupport tilt atau kemiringan, jadi kalau misalnya kalian geser begini, ya, sehingga kalian nggak bisa atur untuk ketinggiannya, atau mungkin untuk swivel itu kalau kiri dan kanan, atau mungkin untuk pivot, yaitu misalnya kalau kalian lurus landscape begini, kalian bisa putar menjadi 90 derajat. Dan untuk tingkat kemiringan dari tiltnya ini bisa dari -5 hingga 25 derajat, sehingga angle-nya ini bisa menyesuaikan akan selera pribadi masing-masing. Secara dimensi untuk AIO, bagian layarnya tuh 53 dikali 33 cm, dan dengan ketebalan including belakangnya tuh 3,8 cm. Tapi secara total, dimensinya dia memiliki ukuran 53 cm kali 39,5, dan dengan ketebalan totalnya dari depan kaki hingga belakang kaki itu sepanjang 20 cm. Ini termasuk dengan dimensi kakinya. Dan total beratnya adalah 4,3 kg. Untuk secara desainnya sih overall cukup slim gitu ya, dan masih oke, sehingga kalau misalnya kalian mau pindahin antar ruangan tuh dia beratnya juga oke, dan desainnya juga nggak terlalu besar. Nah, sekarang kita akan fokus ke AIO port dari Acer C24 ini. Dan untuk Acer C24 960 ini memiliki I/O di dua sisi, yaitu di bagian tengah yang menghadap ke atas, dan juga di bagian belakang layar. Untuk sisi tengah yang menghadap ke atas tuh ada dua port USB 3.1 Gen 1, dan ada juga SD card reader. Dan untuk sisi yang di belakang layar tuh ada lagi dua port USB 3.1 Gen 1, dan ada juga HDMI out, beserta dengan gigabit Ethernet port dan juga audio combo jack. Plus ada juga charger, dan kemudian di sebelah kanannya ada juga Kensington lock untuk kalian mengunci akan AIO-nya ini ke meja. Secara port tergolong basic kalau menurut Pichel, namun ada beberapa yang harusnya ada di AIO ini, seperti USB Type-C atau bahkan Thunderbolt port. Dan kemudian nggak ada port HDMI input, sehingga kalau kita mau colokin konsol ataupun colokin komputer lain, kita nggak bisa pakai karena simply monitornya ini hanya bisa dipergunakan untuk Acer C24-nya aja. Jadi spesifik banget untuk internal komputernya. Sekarang kita fokus ke bagian layar, di mana Acer C24 ini memiliki ukuran layar yaitu 23,8 inci dengan panel IPS display dengan matte finish. Resolusi layarnya juga sudah Full HD dan dengan maksimum refresh rate hingga 60 Hz. Ukuran layarnya sendiri sih tergolong oke ya, di 23,8 inci, dan ini nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil.
dan cukup lega untuk penggunaan harian kalian, seperti kalian mau browsing, kalian mau ngetik, kalian mau desain, atau bahkan gaming ringan. Dan layarnya ini sendiri tuh memiliki screen to body ratio yang mencapai hingga 90%. Sehingga kalau misalnya area pandangnya kalian bisa lihat di sini, itu lebih maksimal. Dan ditambah dengan adanya IPS panel display, maka kita bisa tetap melihat layarnya, walaupun dari sudut samping begini nih. Kayak Pichel samping di sini, warnanya oke, nggak ada washout sama sekali. Dan untuk color coverage-nya sendiri, ini rata-rata di 87% untuk sRGB, sehingga buat kalian yang fokus untuk foto ataupun video editing, yang membutuhkan akurasi tinggi, ini layarnya untuk akurasinya cukup tinggi. Dan untuk kecerahan layarnya sendiri cukup oke, ya, sehingga untuk layarnya nggak terlalu banyak masalah kalau sudut pandang pribadi Pichel. Dan buat kalian yang suka pakai komputer dalam waktu yang lama, kalian nggak usah khawatir, karena untuk Acer C24 ini sudah ada teknologi yang namanya Acer Blue Light Shield, sehingga ini bisa mengurangi tingkat radiasi, terutama cahaya biru yang bisa melelahkan mata kalian. Bagian bezelnya di sisi kiri dan kanan tuh memiliki ukuran yang cukup tipis, yaitu 0,3 cm, tapi di layarnya juga ada bezel sebesar 0,4 cm, jadi totalnya ada 0,7 cm. Secara overall, bezelnya tetap tipis di bagian kiri dan kanan, 0,7 cm tuh tipis. Untuk bagian bawah, total bezelnya adalah 1,6 cm, dan bagian atas total bezelnya adalah 1,4 cm, di mana untuk bezelnya plastik sendiri 1 cm, dan bezel layarnya 0,4 cm. Beralih ke input device, dari paket penjualan Acer Aspire C24 960 ini, kalian bisa mendapatkan keyboard, nih ya, keyboard yang ada di sini, dan juga akan mendapatkan mouse, standar aja, plus dengan mousepad-nya sendiri. Keyboardnya sih sendiri biasa aja, tanpa ada logo Acer di bagian atas, logonya di bagian bawah keyboard, dan semuanya ini masih menggunakan kabel USB. Di keyboard bawaannya juga nggak terdapat tracer, sehingga angle keyboardnya kalian nggak bisa ganti. Untuk keyboardnya sendiri ini memiliki fitur-fitur yang dibutuhkan untuk mengatur akan fungsi yang ada di komputernya ini, seperti tingkat kecerahan layar yang kalian bisa atur menggunakan keyboardnya nih ya. Brightness, naikin turunin brightness menggunakan keyboardnya. Sehingga kalau kalian ganti dengan keyboard yang lain, kalian kalau mau setting brightness-nya, mau nggak mau harus setting di control panel-nya. Mouse-nya juga standar, nggak ada fitur khusus ya, namun cukup baik. Ini ada disematkan dalam paket penjualannya, sehingga buat teman-teman yang beli itu bisa langsung pakai tanpa khawatir ada keyboard dan mouse atau enggak. Sekarang kita akan fokus kepada performa dari Acer C24 ini. Dilengkapi dengan prosesor Intel i5 10210U yang memiliki 4 inti fisik dan masing-masing memiliki inti virtual, sehingga total core-nya itu ada 8. Untuk frekuensinya sendiri tuh base-nya di 2,1 GHz dan bisa kalian turbo hingga 4,2 GHz. Prosesornya ini sendiri sudah menggunakan Intel Gen 10 dengan kode Comet Lake dengan fabrikasi 14 nanometer. Dan tipe yang digunakan di sini adalah tipe U atau Ultra Low Voltage, sehingga lebih hemat daya, dan TDP-nya ini sendiri adalah 15 watt. Untuk tes performanya, seperti biasa kita coba pakai Cinebench R20, dan Acer C24 ini berhasil mendapatkan skor sebesar 1165 poin, dan ini merupakan beberapa komparasi dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review sebelumnya. Pichel juga coba jalanin rendering tes BMW di Blender, dan Acer C24 ini berhasil menyelesaikan full 1 frame dalam waktu 12 menit 15 detik. Dan ini Pichel juga cantumkan beberapa perbandingan dengan model laptop dan juga PC yang Pichel pernah review. Nah, karena PC ini ditujukan buat productivity, maka Pichel coba tes menggunakan PC Mark 10. Di sini tesnya akan menguji bagaimana kemampuan untuk mengerjakan spreadsheet, kemudian browsing, hingga video editing. Skor dari PC Mark 10 untuk Acer C24 ini sebesar 3.225 poin, dan kalau kalian perbandingan dengan gaming laptop, contohnya yang ada di layar ini, dengan spesifikasi Intel i7 9750 dan Nvidia RTX 2060, maka selisihnya sekitar 1.300 poin. Performanya ini cukup baik untuk keperluan sehari-hari, dan gap ini biasanya terjadi karena prosesor yang digunakan di sini itu adalah prosesor yang tipe U atau Ultra Low Voltage, sehingga ini lebih mengutamakan penghematan daya, ya, dayanya lebih ringan. Di sisi lain itu mengorbankan akan performance-nya sendiri. Kemudian kalau misalnya kalian mau coba untuk gaming, Acer C24 ini hanya memiliki integrated graphic, yaitu Intel UHD Graphic Comet Lake U-GT2. Dan GPU ini hanya bisa menjalankan gaming ringan, sehingga kalau kalian pakai untuk main game, contohnya GTA 5, bahkan dengan resolusi hanya 800x600 dan detail paling low, maka ini hanya bisa dapat sekitar 10 frame per second. Bahkan di beberapa scene bisa turun sampai 1 hingga 5 FPS. Kemudian Pichel coba mainin game FIFA 19, dan game ini menolak untuk dijalankan karena dengan alasan kekurangan memori. Jadi Pichel coba lanjut lagi dengan game berikutnya, yaitu PUBG Lite, dan di resolusi Full HD dan setting paling low,
Di Acer C24 ini bisa jalan sekitar 30 sampai 35 frame per second, dan ini juga dengan dynamic resolution yang aktif beberapa kali. Kesimpulannya, untuk urusan gaming kalian nggak bisa berharap banyak dari sektor ini gitu ya, karena memang C24 ini ditujukan buat productivity serta nggak adanya discrete grafik. Jadi kalau misalnya kalian mau gaming untuk gaming ringan sih oke. Tapi kalau misalnya gaming-gaming berat, ya kalian nggak bisa berharap banyak. Untuk persoalan audio, Acer C24 ini memiliki dua buah speaker yang integrated di bagian kiri dan juga bagian kanan bawah, ya ada di sini. Dan kualitas suara yang dihasilkan oleh Acer C24 ini tergolong, ya cukup lah. Dengan bass yang cukup flat, namun coverage di middle dan high yang cukup baik. Kita coba jalanin lagu contohnya ya, seperti Bad Liar dari Imagine Dragons. Dan volumenya tuh rata-rata bisa dapat sekitar 75 hingga 80 desibel. Dan Pichel juga coba play salah satu lagu untuk bisa mengetes bagaimana kekencangan suaranya. Ini dia detailnya. Kemudian kita berlanjut lagi bahwa Acer C24 ini sudah memiliki webcam integrated di bagian di atas layar, ini ada di sini. Dan webcamnya ini jika aktif akan ada notification berwarna hijau di bagian samping kameranya sini. Kualitasnya cukup oke untuk keperluan video conference atau video call biasa. Dan buat kalian yang mau internetan, kalian nggak usah khawatir karena Acer C24 ini sudah memiliki modul Wi-Fi yang including di dalamnya, plus juga dengan ada Bluetooth, sehingga kalian tinggal langsung connect aja ke hotspot di rumah kalian kalau mau internetan. Tapi kalau kalian mau koneksi yang lebih stabil, kalian bisa koneksikan menggunakan LAN port yang ada di bagian belakang sini. Nah, walaupun PC ini merupakan PC all-in-one dan secara konsep tuh lebih compact dibandingkan dengan PC biasa, namun masih ada opsi untuk upgrade yang bisa dimiliki oleh Acer C24 ini. Caranya adalah kita buka panel di bagian belakang sini, dan cukup menggunakan prying tool, maka kita akan bisa langsung buka dari sisi-sisi sebelah kiri dan kanannya, gitu ya. Dari situ nanti panel plastiknya kalau misalnya sudah kelepas, kita hanya membutuhkan obeng biasa untuk membuka baut-baut yang ada di bagian dalamnya. Dimulai dari area hard disk terlebih dahulu. Sebelum kita melepas akan panel besinya, kita harus mencabut dulu standing dari metalnya. Karena di bagian bawah dari standing metalnya ini ada satu baut yang perlu kita lepas juga. Dan setelah standing dan juga panel besinya tercabut, maka ada beberapa opsi yang bisa di-upgrade, yaitu yang pertama di bagian hard disk, di mana ini masih saat ini menggunakan hard disk sebesar 1 TB, namun kalian bisa upgrade menjadi 2 TB atau lebih, atau bahkan kalian bisa migrasi ke SSD sekalian. Dan ini menggunakan drive dengan ukuran 2,5 inci. Namun buat kalian yang mau storage dengan kecepatan tinggi, kalian bisa juga mempertimbangkan mempergunakan M2 NVMe dengan ukuran panjang 2280. Dan berikutnya kalian akan menemukan 2 slot RAM DDR4 dan salah satu RAM-nya itu sudah terisi dengan ukuran 4 GB. Dan kalau kalian mau maksimalin RAM-nya, kalian bisa naik ke 32 GB dengan konfigurasi 16 GB dikali 2. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, bahwa Acer Aspire C24960 ini merupakan PC all-in-one yang bisa kalian pertimbangkan karena dia punya desain yang menarik dan juga terlihat premium dengan balutan warna hitam dan juga warna silver. Dibanderol dengan harga mulai dari 9 juta, ini menjadi opsi buat kalian yang mau cari PC compact dan kalian bisa tinggal taruh aja di meja tanpa adanya keribetan yang umumnya terjadi di PC biasanya. Bukan hanya terlihat menarik aja, tapi ini juga punya spesifikasi yang bisa kalian andalkan, terutama untuk keperluan computing kalian sehari-hari. Kalian mau pakai kerja juga oke, kalian mau pakai ngantor oke, kalian mau pakai desain bisa juga, asal kalian jangan pakai gaming aja, karena GPU-nya memang nggak didesain buat keperluan gaming. Untuk concern Pichel sih paling berkaitan dengan layarnya aja yang nggak bisa kalian utilize menjadi secondary monitor, atau mungkin monitor biasa. Kemudian di bagian belakangnya nggak ada VESA mount, atau mungkin mounting buat ke bracket-bracket monitor, sehingga kalian nggak bisa pakai mounting yang pada umumnya ada di monitor-monitor. Terakhir, di urusan port paling nggak ada Thunderbolt, sehingga untuk koneksinya hanya terbatas di USB aja. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan PC all-in-one dari Acer, yaitu Acer Aspire C24960. Buat kalian berminat dengan produk ini, kalian bisa cek di bagian deskripsi di bawah, dan juga Pichel akan cantumkan linknya semua. Dan kemudian buat kalian yang sudah menonton akan video ini dan suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Dan kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.